Sinteyong akan turun tangan dampingi Bima Sakti. Erick Thohir belak-belakan soal JIS jadi venue Piala Dunia U17 2023. Kiper keturunan Cyrus Margono masuk skuad utama FC Panathinaikos. Miss Hulgers ketahuan follow Instagram PSSI, apakah berubah pikiran mau dinaturalisasi? Kapolri ungkap kecurangan di Liga 1 diduga pelakunya perangkat pertandingan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan Sinteyong akan turun tangan mencari pemain untuk timnas U17 Indonesia di 9 wilayah. Arya menjelaskan dalam mencari pemain Bima Sakti tidak akan sendiri. Sinteyong dan juga Indra Safri akan turun tangan dalam seleksi pemain di 9 wilayah tersebut. Nanti ke 9 wilayah itu Coach Indra dan Sinteyong ikut turun sampai ke wilayah untuk mencari pemain tersebut, ujarnya. Setelah timnas U17 Indonesia terbentuk, mereka akan melakoni TC di Eropa. Kemudian PSSI sudah memberikan sinyal mereka akan mencari lawan dari Afrika dan Amerika. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tanggal penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia tidaklah berubah. Pertandingan akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh FIFA. Untuk agenda memang seperti yang sudah tertulis itu tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan, ucap Erick Thohir. Oleh karena itu, Erick Thohir langsung berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak hanya Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, Erick Thohir juga berkomunikasi dengan sejumlah kementerian Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belak-belakan soal kondisi Jakarta International Stadium untuk menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir berkata kesiapan JIS harus ditinjau ulang. Ya, Erick Thohir berkata ada sejumlah catatan hasil peninjauan JIS saat persiapan Piala Dunia U20 lalu. Stadion JIS juga pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu, kata Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 26 Juni 2023. Sementara itu Erick Thohir mengatakan keselamatan penonton menjadi perhatian pertama PSSI. Ia ingin penonton bisa datang dan juga pulang dari stadion secara aman. Ya, PSSI juga akan mengecek kesiapan rumput di JIS. Menurutnya, FIFA menaruh perhatian khusus pada kualitas rumput yang digunakan di setiap stadion. Salah satu fanbase yang menyinggung soal terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah Malayan Tiger. Dalam unggahannya, mereka menyebut Indonesia tidak layak bermain di Piala Dunia U17. Ya, sementara itu netizen Indonesia melancarkan serangan balik, sekaligus melontarkan sindiran, bahkan ejekan pada sang pemilik akun. Penyakit hati tidak ada obatnya, tutur seorang netizen, iri tanda tak mampu, kata netizen lainnya. Ya, netizen lainnya juga ada yang menyoroti soal atmosfer tuan rumah. Mereka menganggap Malaysia tidak punya antusiasme supporter yang bisa menandingi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku tak sabar menantikan laga besar berikutnya. Padahal pelatih berusia 53 tahun tersebut tak memiliki sisa waktu banyak dalam menukangi timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sebenarnya kontraknya akan habis pada Desember 2023. Akan tetapi, yakni pada Januari dan Februari 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memperpanjang kontrak Sinteyong menjadi jangka pendek, dan kontrak tersebut hanya diperpanjang selama 6 bulan. Seperti diketahui, PSSI memang mengaku siap mendatangkan tim-tim besar seperti Argentina setiap tahunnya. Meski belum diketahui kapan tepatnya timnas akan menghadapi tim besar lagi. Akan tetapi, Sinteyong mengaku siap menunggu laga besar tersebut pada tahun depan. Padahal ia hanya memiliki kontrak jangka pendek selama 6 bulan. Lebih lanjut, Sinteyong mengaku ingin bisa merasakan ada pertandingan besar lagi, karena memang memiliki pengaruh besar untuk tim. Pertandingan melawan Argentina kali ini menjadi bantuan besar dari segi pengalaman bagi para pemain kita. Lanjut Sinteyong. Kiper keturunan Cyrus Margono diketahui masuk dalam skuad utama FC Panathinaikos yang akan melakukan tur pramusim di Austria. Sebelumnya ia diketahui menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram FC Panathinaikos. Terlihat dalam daftar tersebut, klub Yunani itu membawa 4 kiper termasuk Cyrus Margono. Ya, sementara itu adapun Cyrus Margono dikabarkan sedang mengurus status WNI yang dibantu oleh staf ahli menteri untuk bidang diaspora dan juga kepemudaan Hamdan Hamidan. Bahkan Cyrus juga telah bertemu dengan asisten pelatih Sinteyong di timnas Indonesia, yakni Kim Jong Jin beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap temuan indikasi kecurangan di kompetisi Liga 1 2022-2023.
Kecurangan ini diduga melibatkan perangkat pertandingan. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kapolri membeberkan adanya indikasi kecurangan yang terjadi. Kendati begitu, Listio enggan menyebutkan sosok perangkat pertandingan yang telah melakukan kecurangan tersebut. Listio Sigit menegaskan, Polri sejak awal berkomitmen untuk mengawal dan juga mendukung kompetisi sepak bola Indonesia berjalan dengan adil. Tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau match fixing, ucap Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada Satgas Anti Mafia Bola Polri agar proses penindakan terhadap mafia bola diharapkan dapat berjalan transparan. Menurut Erick, tindakan tegas kepada mafia bola sangatlah penting untuk menciptakan iklim sepak bola yang bersih sehingga Indonesia disegani oleh Asia Tenggara. Namun demikian, Erick Thohir menyampaikan bahwa proses atau hukuman yang ada di PSSI berbeda dengan kepolisian. Erick menjelaskan, PSSI akan menindak tegas semua yang terlibat dalam pengaturan skor untuk tidak boleh lagi berkecimpung di bidang sepak bola seumur hidup. Menurut Erick Thohir, hal tersebut merupakan sebuah komitmen untuk transformasi sepak bola Indonesia yang diharapkan oleh FIFA dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelatih Thailand U17 Phibop Onmo meminta maaf seusai skuadnya di pasukan gagal lolos ke Piala Dunia U17 2023. Ia menyadari hasil ini sepenuhnya tanggung jawabnya. Thailand U17 gagal ke Piala Dunia U17 2023 setelah dihajar Korea Selatan dengan skor 1-4 pada perempat final Piala Asia U17 yang berlangsung Minggu 25 Juni 2023. Pemain dan staf bekerja dengan baik. Bagian yang buruk adalah diriku. Saya minta maaf di sini. Saya bangga dengan semua anak-anak, ujar Onmo sumber Matikon Senin 26 Juni 2023. Setiap pertandingan melibatkan tim, kekalahan ini adalah kesalahanku, sambung Onmo. Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara ASEAN atau Asia Tenggara pertama yang akan tampil di 3 event bentukan FIFA, yakni Piala Dunia Senior, Piala Dunia U20, dan Piala Dunia U17. Sejarah ini akan tercipta dalam waktu dekat, tepatnya pada November mendatang, saat Piala Dunia U17 2023 digelar di Indonesia. Kesertaannya itu membuat Indonesia mencetak rekor sebagai negara ASEAN pertama yang pernah dan juga akan tampil di 3 event bikinan FIFA, yakni Piala Dunia U20 dan juga Piala Dunia U17. Pemain keturunan Miss Hillgirls baru-baru ini bikin gempar karena kedapatan memfollow akun Instagram PSSI. Lalu apakah ini jadi kode bahwa dirinya berubah pikiran atau mau dinaturalisasi? Ya, hal itu membuka peluang Miss Hillgirls untuk mengalihkan fokus jika tak mendapatkan ketertarikan dari timnas Belanda. Sang pemain mungkin saja bakal menerima tawaran naturalisasi andai PSSI kembali mengajukannya. Apalagi Miss Hillgirls diketahui memfollow Instagram PSSI. Ya, hal itu menimbulkan spekulasi bahwa pemain yang pernah bertemu dengan pelatih Manchester United Erik ten Hag itu mungkin saja mulai membuka peluang membela timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri buka suara ketika disinggung terkait sampai kapan timnas Indonesia butuh pemain naturalisasi. Jawabannya bukan sampai kapan, ungkap Indra Safri dalam program Q&A yang ditayangkan oleh YouTube Metro TV, Senin 26 Juni 2023. Kalau memang kita tidak mau seperti itu, contoh, tak mau pemain asing jadi raja liga kita, ayo bersaing. Oleh sebab itu kita harus meningkatkan kualitas, sambung Indra Safri. Ya, menurut Indra Safri perlu persaingan secara sehat untuk menunjukkan kualitas pemain atau pelatih, andai memang merasa terancam dengan adanya proyek naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta agar pelatih Liga 1 dan juga Liga 2 bisa berkomitmen untuk bisa melepas pemain ke timnas Indonesia saat mendapatkan panggilan. Erick meminta pelatih untuk menandatangani perjanjian yang berisi komitmen melepas pemain ke timnas Indonesia. Tentu saja ini tak hanya soal pertandingan saja, tetapi juga pemusatan latihan. Ya, mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa ia tak ingin pelatih-pelatih hanya berbicara dan hanya menyepakati secara lisan saja. Namun ia meminta semua pelatih harus menandatangani komitmen bersama. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.